Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Maulana, pustakawan blogger. Oke teman-teman, kali ini saya akan mengulas salah satu isi buku saya lagi ya. Jadi mungkin teman-teman sudah ada yang tahu juga khusus untuk pustakawan. Jadi bukunya Dua Dunia Seirama. Ini bukunya sudah saya publish juga di blog, gratis, bisa diunduh. Oke, sebelumnya saya sudah pernah mengulas ya isi buku ini. Dua diantaranya mental block dan kelas amatir, kemudian belajar dari lebah. Nah, kali ini saya akan mengulas tentang provider informasi. Jadi era sekarang terus terang untuk menjadi seorang provider informasi itu sangat mudah. Bisa menggunakan media blog, bisa menggunakan media YouTube dan lain sebagainya, atau mungkin membuat website sendiri. Dulu saya sudah tuliskan di buku ini ya. Jadi dulu saya ketika masih merantau di Kota Gudeg, saya itu aktif di Koperasi Kopma UGM. Nah, ceritanya saya ikut di divisi penerbitan. Nah, di situ saya fokus di entrepreneur media. Nah, kebetulan saya pernah menjadi memimpin di entrepreneur media tersebut. Salah satunya adalah menerbitkan entrepreneur media khusus tentang kewirausahaan mahasiswa waktu itu. Dan memang agak berat. Kenapa berat ya? Karena waktu itu masih internet tuh belum terlalu booming banget, walaupun tahun 2001 2002 waktu saya masuk di Koperasi Kopma UGM itu sudah ada internet di warnet, tapi belum booming seperti booming sekarang, apalagi smartphone. Itu masih bisa dikatakan masih sangat jarang sekali. Nah, untuk menjadi provider informasi kala itu ya memang perlu melakukan kerja keras, karena itu kan perlu misalnya katakanlah ongkos percetakan. Nah, dari situ kebetulan waktu itu di Jogja itu kan banyak ya buletin yang terbit, misalnya semacam kayak khutbah Jumat lah, kayak buletin kecil yang jumlahnya misalnya 8 halaman. Nah, saya membuat itu bersama teman-teman di Kopma UGM khusus tentang kewirausahaan, dan untuk mencetak itu tentu harus ada sponsor. Saya membuat proposal, lalu menyebarkan ke peminat untuk menaruh iklan di buletin tersebut. Memang agak susah waktu itu, walaupun alhamdulillahnya waktu itu ada sih yang berminat, 2 orang lah, dan akhirnya kita bisa sampai proses terbit juga dan disebarkan ya di beberapa titik yang banyak dikunjungi mahasiswa lah. Misalnya di warung makan, di warnet, nanti di situ mereka sambil ambil gratis dan bisa membaca untuk dibawa pulang ke kos atau mungkin kemana, ke taman dan lain sebagainya. Nah, kala itu untuk menjadi provider informasi benar-benar ada tantangan tersendiri. Nah, sekarang era internet, setiap orang bisa menjadi provider informasi dan bisa melakukan itu. Misalnya saja dia membuat tulisan di blog, itu bisa dikatakan sudah menjadi provider informasi. Apalagi tulisan-tulisan di blog itu dia tulis secara rutin, tulis secara berkala, secara teratur. Itu akan membuat koleksi tersendiri di blog tersebut tentang karya-karya tulisannya. Kalaupun ada teman satu tim membuat website tertentu, itu juga lebih mudah karena biaya domain murah, biaya hosting sekarang juga murah, banyak tawaran-tawaran yang bervariasi ya, dan bersaing, dan harganya jadi murah juga. Belum sekarang ya, era YouTube. Oke, blog sekarang sudah mulai turun ya, eranya sudah kalah sama dengan YouTube ya. YouTube menjadi kayak semacam primadonanya lah untuk menyebarkan konten-konten. Kalau sekarang sering disebut konten kreator. Nah, sekarang menjadi provider informasi itu lebih mudah, tinggal kita buat akun YouTube, membuatnya, merekam dengan smartphone, dan itu pun jadi. Walaupun tentu saja itu ada yang perlu diperhatikan ya, apalagi sekarang itu banyak sekali orang, katakanlah youtuber membuat konten-konten yang kontroversi ya. Sekarang tuh banyak lah yang akibat dari membuat kontennya dia malah justru banyak yang ditangkap, dan itu juga perlu diperhatikan. Tapi yang perlu saya garis bawahi adalah sekarang itu ya, mau menjadi provider informasi itu mudah sekali, dan semua berlomba-lomba untuk melakukan hal itu. Kembali lagi tentang provider informasi khusus dunia menulis ya. Nah,
bagi teman-teman siapa saja, khususnya pustakawan, ketika ingin menjadi seorang provider informasi, blog itu bisa menjadi alternatif. Walaupun sekarang ada penurunan dengan adanya YouTube, tapi blog itu bisa mengkombinasikan hal itu di blog kita. Katakanlah YouTube itu ada bisa di-embed ke blog kita ya. Dan dua-duanya bisa berjalan seiring seirama gitu. Nah, itu pengalaman saya dulu waktu itu 2002 ya kalau nggak salah, di Koperasi Kopma UGM. Saya menjadi provider informasi bersama teman-teman dan mengeluarkan Buletin Entrepreneur Media. Itu banyak sekali tantangannya ya, hingga akhirnya bisa terbit. Nah, kalau sekarang teman-teman tidak mengambil peluang itu menjadi provider informasi, menjadi menuliskan karya-karya pemikiran-pemikiran kita melalui secara daring, itu sangat disayangkan. Blog bisa menjadi alternatif, itu yang pertama. Yang kedua, bisa menjadi tempat latihan menulis. Dan kalaupun sekarang ada YouTube, itu bisa dikombin ya, bisa dikombinasikan menjadi satu kesatuan. YouTube kodenya di-embed, ditaruh di blog juga bisa. Dan menurut saya, kalaupun blog ada penurunan itu betul, tetapi dunia tulis menulis itu tidak akan hilang, karena dunia menulis itu sudah dilakukan 1000 tahun yang lalu mungkin ya, hanya medianya saja yang berubah. Oke, zaman dulu menulis masih di dinding, masih di batu, masih di kayu, masih di daun lontar dan lain sebagainya. Nah, sekarang sudah era internet, menulis bisa dilakukan di blog, bisa melakukan di Facebook, di catatannya itu di notes, atau bahkan bisa di YouTube yang sekarang misalnya tulisan dibikin dialih menjadi suara gitu. Itu sekarang itu benar-benar berubah, dan medianya saja yang berubah, tapi dunia tulis menulis itu tetap dilakukan dari dulu hingga sekarang. Insya Allah tidak akan hilang, karena itu akan terus ada, hanya media saja yang berubah. Oke, mungkin itu saja share terkait salah satu bab buku saya, Provider Informasi. Sekali lagi, teman-teman yang berminat ingin membaca buku saya, ini gratis ya, ada versi e-booknya atau PDF. Link unduhnya saya sematkan di video, di deskripsi video ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah saya akan ulas lagi di beberapa bab buku ini next video ya. Oke, dah, sampai jumpa. Salam Pustaka Blogger.